Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Hari ini kita mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap korban kebakaran atau ledakan depo Pertamina yang ada di Pelumpang, yang meninggal sekitar 19 orang dan 40-an orang mengalami luka-luka dan beberapa orang yang masih dalam proses pencarian. Dan semoga korban yang sudah meninggal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang baru dirawat segera diberikan kesembuhan, dan semoga semuanya kembali ke yang baik-baik saja. Oke, seperti itu. Uh, Menanggapi masalah kebakaran di Pelumpang, saya tidak mau mengulik masalah apakah ini disabotase atau memang murni kesalahan teknis ataupun murni kebakaran di situ. Yang jelas kawasan yang ada di Pelumpang itu sebenarnya akan berada di zona merah, di mana zona itu tidak boleh ada bangunan yang didirikan. Jadi sebenarnya tanah yang ada di kawasan Pelumpang yang berada di sekitar depo Pertamina itu adalah tanah miliknya Pertamina yang sudah dibeli Pertamina berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan akhirnya tanah itu dalam kondisi kosong dan ada yang menempati yang kurang lebih selama berpuluh-puluh tahun di situ juga. Kemudian permasalahan ini itu dibawa ke ranah politik yang dulu sempat menjadi kampanye ataupun janji-janji kampanye yang diucapkan oleh Anies Baswedan pada tahun 2017 kemarin dalam salah satu sesi debat kampanyenya itu diungkapkan. Dan di sini kita akan mengulik, bukan kita semacam mencari-cari kesalahan, tapi memang kita akan belajar dari sebuah keputusan yang akan dilakukan oleh dua orang pemimpin yang ini, di mana yang satu ini secara tegas mengatakan bahwa ini tidak boleh karena ini zona yang berbahaya dan ini bukan tanahnya milik warga, dan ini adalah tanahnya Pertamina. Dan kemudian yang kedua, ini masih kita pertimbangkan walaupun berada di zona bahaya, dan warga harus menikmati apa yang menjadi fasilitas untuk warga, kayak semacam air bersih, segalanya itu. Jadi dengan kejadian ini kita belajar bagaimana mengasuh anak, ya. Kita akan belajar mengasuh anak saja di sini, karena memang ini hubungannya dengan kepengasuhan ataupun hubungannya dengan apa yang seharusnya diputuskan tentang orang yang berada di bawah naungan kita. Ya, kalau kita di dalam keluarga kan anak, seperti itu ya. Ahok dengan secara tegas menyatakan bahwa ini zona berbahaya, yang ketika ini ditempati, maka ketika ada hal-hal tertentu, katakanlah yang seperti yang terjadi kebakaran seperti ini, maka secara cepat itu akan berimbas ke yang terdekat. Katakanlah kalau di situ ada perumahan-perumahan yang padat, maka di situ akan secara cepat itu akan menyambar perumahan-perumahan yang ada di situ. Itu ialah yang terjadi sekarang. Kemudian Anies Baswedan ini mengasuh anaknya, yang penting anaknya bahagia sekarang, tapi tidak memikirkan masa depan anaknya itu bagaimana. Yang penting sekarang di masa pemerintahannya Anies itu semuanya mendapatkan fasilitas, walaupun Anies tidak memikirkan bahaya yang terjadi ketika sewaktu kebakaran seperti ini terjadi. Seperti itu. Maka tahun 2021 kemarin itu Anies membuat atau memberikan izin IMB. Izin IMB ini bukan satu-satu, satu rumah satu, tapi mengizinkan IMB dalam satu kawasan dengan alasan biar orang-orang yang ada di situ ya itu mendapatkan fasilitas yang sama, mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat yang lainnya. Tapi ini menurut saya keputusan yang kontroversial ya, karena tanah itu kalau kita mengulik ya, itu tanahnya sebenarnya kan tanah miliknya Pertamina yang seharusnya itu tidak ditempati oleh warga, karena Pertamina
di situ kan kawasan merah, zona merah yang seharusnya di dekat-dekat situ itu tidak ada pemukiman. Ya, katakanlah berapa luas tanah di situ berhektar-hektar yang seharusnya dari jarak depo itu beberapa kilometer itu seharusnya nol dari zona pemukiman. Makanya dari sini kita tahu bahwa siapa yang sebenarnya memikirkan rakyat yang sebenarnya, atau siapa yang sebenarnya cuman mengiming-imingi anak atau semacam memberikan anak manja tapi tidak memikirkan masa depannya anak yang akan datang, seperti itu. Makanya ini bisa menjadi pelajaran untuk semuanya bahwa sebenarnya kata-kata yang manis sekarang itu tidak menjamin bahwa itu akan semacam memberikan efek yang manis di kemudian hari, karena kadangkala ketegasan kita di waktu ini kadang akan memberikan efek yang semacam bagus ketika di masa depan. Jadi kita bisa mengaitkannya dengan masalah apa-apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan apa-apa yang telah dilakukan oleh Gubernur Ahok ataupun Gubernur Jokowi ataupun Presiden Jokowi. Jadi kita ambillah satu hal kecil saja yang seharusnya ini diselesaikan, masalah JIS. Nah, JIS itu kan dibangun dengan semacam tidak ada perencanaan atau akomodasi yang berada di sekitarnya untuk menunjang fasilitas JIS. JIS itu kondisi bangunannya bagus dan diperuntukkan oleh kurang lebih 80 orang. Ya, kurang lebih 80.000 orang. Yang di situ yang jelas akan seharusnya itu menampung kantong-kantong parkir yang lumayan luas, ya itu seharusnya ada. Tapi JIS ini dibangun di tengah kawasan, ya, pemukiman penduduk, di mana di situ tidak ada tanah yang kosong yang seharusnya diperuntukkan untuk parkir, ataupun di sekitar JIS-nya itu untuk menampung ketika ada penonton 80.000 orang itu tidak bisa, atau kalaupun bisa itu sebenarnya dipaksakan, dan akhirnya ya terjadi kemacetan yang sampai 2 jam yang terjadi kemarin di konsernya Ahmad Dhani, seperti itu. Itulah yang terjadi, dan tidak memikirkan satu itu masalah akomodasi di situ itu, dan tidak memikirkan akses yang ada di situ. Ya, jalan yang menghubungkan ke JIS itu kan aksesnya sangat minim sekali. Makanya tahun ini, ya, di masa pemerintahan Heru ini jalannya diperlebar, ya. Itulah yang tidak dipikirkan Anies Baswedan. Jadi memikirkan sekarang yang penting kelihatan bahagia, tapi di masa mendatang tidak baik untuk kehidupannya. Sekarang omongannya manis sekali, tapi tidak memikirkan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, ini kita bisa jadikan pelajaran bahwa bagaimana kita memilih pemimpin yang akan datang. Ya sebagai acuan saja, bukan saya menjelek-jelekan, yang jelas itu yang terjadi seperti itu. Dan ini sebuah fakta yang menjawab, bukan sebuah opini saja. Fakta yang menjawab bahwa yang ketika seperti ini dilakukan, maka kedepannya akan seperti apa. Ini jadi itu pelajaran yang menurut saya sangat penting sekali, ya, dan harus kita ketahui bahwa sesuatu hal kepahitan sekarang ataupun yang menimpa seseorang itu kadang bisa membawakan kebaikan di kemudian hari. Tapi hal yang manis yang diterima orang sekarang itu kalau sampai terlena akan membuat atau mengakibatkan efek yang tidak baik di kemudian hari. Jadi panduan kita untuk parenting di anak-anak kita atau di lingkungan sekitar kita, makanya jangan enak sekarang tapi di kemudian hari kita akan merasakan kepahitan. Mungkin dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.